kasih karena sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi di kelas Miss nursery kelas untuk memenuhi tugas laporan analisis saya di mata perkuliahan saya, analisis pengembangan anak usia dini. Nah, jadi hari ini kan Miss, saya sudah berada di kelas dan melihat juga kegiatan-kegiatan anak-anak saat itu. Nah, yang saya perhatikan itu Miss juga saya perhatikan di dalam modul pembelajaran itu Miss ada melakukan permainan sensori motor. Boleh saya bertanya, kenapa Miss memasukkan aktivitas itu di dalam pembelajaran? Karena menurut saya sensori motor untuk anak usia ini 3 tahun itu sangat penting Miss, karena pergerakan kaki mereka belum maksimal anak-anak sudah berkembang. Jadi sebenarnya itu perlu belajar menggunakan pensil, tapi sedikit kita belum suruh anak itu belajar menggunakan pensil dulu, tapi ada kegiatan-kegiatannya Miss. Contohnya seperti kita menggenggam plastisin, anak-anak menggenggam plastisin, lalu memindahkan air ke wadah yang lain, itu juga. Lalu kita juga sering ada kegiatan finger painting, karena menggunakan tangannya mencetak dari air yang berwarna, lalu diletakkan di dalam kertas dan ditarik. Jadi Miss dalam kegiatan-kegiatan tersebut, kegiatan mana yang paling sering Miss lakukan dalam sensori motor? Kegiatan yang sering kami lakukan itu adalah finger painting dan menempel, dan juga plastisin juga kita sering membuat sesuatu. Anak-anak paling senang melakukan itu juga seperti itu. Nah, lalu Miss yang mau saya tanyakan, bagaimana sih langkah-langkahnya untuk melakukan kegiatan sensori motor dalam kelas? Pertama itu saya harus menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu sehari sebelum melakukan kegiatannya. Jadi saya sediakan alat dan bahannya. Contohnya, misalnya kita harus menggunakan plastisin itu sudah ada. Dan juga kita saat mengerjakan kegiatan memindahkan air ke wadah, wadahnya sudah saya sediakan. Ada wadah juga, jadi tidak repot. Nah, Miss, untuk pertanyaan selanjutnya, di dalam kegiatan sensori motor ini kan Miss kita perlu untuk menjaga keamanan anak-anak, begitu juga dengan menjaga fokus anak-anak. Nah, karena mereka masih terlalu kecil ya Miss, usia 2-3 tahun, apa sih yang biasanya Miss lakukan? Seperti itu, siapa tahu Miss ada trik-triknya. Pertama-tama kita itu selalu melakukan peraturan yang terlebih dahulu. Sebelum melakukan kegiatan Miss selalu bilang, Miss akan membuat kegiatan yang seru, tapi ada peraturannya. Anak-anak Miss kasih alat-alat dan bahannya, bahan dan alat-alatnya digunakan dengan baik, bukan untuk dimain-mainin seperti itu pertama-tama. Dan harus konsentrasi. Miss jelaskan terlebih dahulu, harus dilihat dulu, lalu saya serahkan kepada anak-anak seperti itu sih. Nah, jika kadang Miss ada anak-anak yang dia tuh menolak gitu Miss melakukan kegiatan tersebut, apa yang biasa Miss lakukan? Pertama-tama pasti kita rujuk terlebih dahulu. Kita sampaikan, ini sangat seru loh, seperti kan. Kita pegang tangannya, kita bantu terlebih dahulu. Memang pertama-tama agak susah, tapi mungkin lama-lama dia akan suka. Apalagi dia lihat teman-temannya bagaimana, pasti dia merasa oh teman saya bisa, saya pasti bisa. Itu sih pertama-tama yang saya buat. Lalu Miss, dalam kegiatan bermain sensori motor ini kan yang dilatih itu kebanyakan motorik halus. Menurut Miss, ada nggak perbedaannya antara anak laki-laki dan anak perempuan seperti itu, mana yang motoriknya itu lebih baik gitu Miss berkembang, cepat berkembang? Ada bedanya Miss, karena anak perempuan itu pasti lebih galak dan lebih sabar Miss dibandingkan anak laki-laki. Kalau menunjukkan tugas itu perempuan itu lebih teliti dan teratur, tapi kalau anak laki-laki pikirnya cepat sekali.
cepat, tidak sabaran seperti itu. Berarti lebih ke yang anak perempuan ya Miss ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Miss, untuk kegiatan bermain sensori motor ini tentu saja kan kita juga sebagai guru kan ada melakukan penilaian seperti itu Miss. Biasanya penilaiannya dalam bentuk seperti apa yang Miss lakukan di dalam kelas? Kalau penilaian kita biasanya di sini kita lakukan model checklist dan catatan anekdot. Dan checklist itu kita menggunakan perilaku apa aja anak itu sudah lakukan yang sudah berkembang. Dan catatan anekdot itu kita menulis anak ini sudah bisa sampai tidak menempel dengan standar seperti itu. Biasanya kita tulis seperti itu di catatan anekdot itu seperti itu. Lalu yang terakhir Miss, ada nggak sih Miss fungsinya kalau misalnya kita tuh sering melakukan kegiatan sensori motor ini ke kemampuan pra menulis anak-anak seperti itu? Ada nggak korelasinya, hubungannya seperti itu? Ketika Miss, mungkin kan ini sudah mau hampir 1 semester ya Miss, semesternya Miss sudah beberapa kali melakukan, ada nggak jadi perbaikan gitu Miss untuk kemampuan anak pra menulis? Pastinya ada Miss. Awal-awal dulu kemarin mereka pegang pensil aja sebelum bisa, masih tinggal kayak gini gitu kan Miss. Jadi lama-lama kita sering melakukan kegiatan tersebut, anak-anak bisa bagaimana cara memegang pensil dengan benar, trace dari bawah ke atas, itu pasti ada perkembangannya Miss. Memang lama-lama pelan-pelan kita bisa ajari, itu pasti ada fungsinya, bersinkronisasi. Baiklah Miss, saya mengucapkan terima kasih banyak juga Miss untuk wawancara hari ini. Saya juga mendapatkan banyak juga pengalaman baru dan pengalaman yang baru. Terima kasih Miss, semoga sehat selalu mengajari anak